Oke guys, kali ini kita akan mereview tempat wisata yang ada di Kungan, yaitu situs museum Taman Purbakala Cipari. Oke guys, kita ini jalan masuknya guys. Di sini tidak ada karcis kayaknya guys, nggak ada pos penjagaan. Kita masuk aja guys ya. Oke, oke guys, saya sudah ada di dalam ini Taman Cipari. Dalamnya ini keadaannya guys, banyak batu-batu berdiri guys. Batu ini peninggalan zaman prasejarah, yaitu sebelum adanya tulisan. Iya, nanti kita masukin itu. Ini ada batu menir. Batu menir, yes. Batu menir itu batu berdiri. Oke, Pak. Oke guys, nah, kita udah sampai ke kantornya. Sini kita ada pemungutan biaya retribusi untuk kebersihannya, Pak. Ya, salah satu cagar budaya peninggalan masa prasejarah. Masa prasejarah bahkan disebut juga masa praaksara. Kenapa masa prasejarah dinamakan masa praaksara? Yang mana pada masa tersebut itu orang belum mengenal huruf atau tulisan. Adapun mengenai sejarah kepurbakalaan yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini, situs Taman Purbakala Cipari dulunya di sini merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak-artefak yang bercirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Mungkin ini gambar maketnya, Pak. Iya. Ini gambar maket atau miniatur kecil yang menggambarkan dulunya sebagai lahan pertanian. Itu adapun awal penemuan pada tahun 1971 ada salah seorang petani yang bernama Pak Wijaya. Beliau lagi menggarap tanah di lokasi ini, menemukan sejenis batuan. Batuannya ternyata ada kesamaan dan kemiripan. Itu sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Iya. Temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Di lokasi inilah ini yang pertama ditemukan. Di sini ditemukan salah satu benda purbakala yang dinamakan atau yang disebut peti kubur batu, yang sekarang ada di lokasi taman di sana. Kalau di market yang ini. Ini salah satu temuan awal peti kubur batu yang ditemukan di situs Purbakala Cipari ini. Dan peti kubur batu tersebut itu merupakan salah satu benda cagar budaya atau benda purbakala peninggalan zaman batu besar megalitikum. Dengan adanya temuan peti kubur batu di situs Taman Purbakala Cipari ini, temuan ini dilaporkan juga ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan penggalian total yang dilakukan oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Bapak Teguh Asmar MA, yang mana dari luas keseluruhan 7.000 meter persegi, yang digalinya baru 2.500 meter persegi. Jadi ini lokasi yang sudah digali dari keseluruhan 7.000 meter persegi, yang digalinya baru 2.500 meter persegi. Adapun hasil penggalian yang dilakukan oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA, bahkan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta, menemukan benda-benda yang lainnya. Seperti di sini ada ditemukan kapak-kapak batu. Seperti ada kapak-kapak batu. Yang mana kapak-kapak batu ini peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru Neolitikum. Yang mana Neolitikum masanya masa bercocok tanam. Jadi manusia di sini hidupnya udah
maju atau modern sehingga dinamakan Homo sapiens. Adapun fungsi dari kapak batu ini, satu sebagai bekal kubur karena sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu. Yang kedua, untuk benda-benda upacara yang mana mengacu ke masa itu orang sudah mulai adanya kepercayaan animisme dan dinamisme itu. Animisme adalah percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya yang ada di batu itu besar, sedangkan dinamisme itu percaya terhadap benda. Bahkan selain ditemukan alat-alat batu seperti kapak-kapak batu, juga di sini ditemukan benda-benda atau alat-alat dari gerabah atau tanah liat dan pasir. Gerabah-gerabah yang ditemukan di situs Taman Purba-Kacipari ini, di sini seperti ada kendi, ini salah satunya. Ini salah satu temuan di situs Purba-Kacipari ini. Selain kendi ada juga tutup, ada pendil, ada juga pendil, ada juga yaitu lampu dilepak. Ini salah satunya. Ini lampu dilepak ini adalah lampu yang ditemukan di situs Purba-Kacipari ini juga. Hasil penelitian benda-benda di situs Taman Purba-Kacipari ini, terutama yang ditemukan gerabah-gerabah di situs Purba-Kacipari ini. Gerabah-gerabah ini difungsikan itu secara global untuk alat-alat rumah tangga atau alat sehari-hari. Jadi manusia di sini hidupnya sudah menetap, tidak nomaden lagi, tidak berpindah-pindah lagi. Dan di atas ini adalah salah satu foto-foto waktu penemuan penggalian benda, yang bendanya masih di dalam lubang-lubang ekskavasi penggalian dengan kedalaman antara 1 sampai 2 meter. Dan ini sama juga, ini adalah posisi waktu diketemukan yang menggambarkan kedalaman dan kedangkalan waktu penemuan benda di situs Purba-Kacipari. Selain kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, di sini juga ditemukan gelang-gelang batu, Pak. Mari kita ke lokasi etalase yang sebelah sini ada gelang-gelang batu. Gelang-gelang batu, yang mana gelang-gelang batu ini peninggalan Neolitikum juga, dan fungsi dari gelang batu tersebut digunakan untuk perhiasan manusia pada masa itu. Jadi ternyata manusia-manusia yang ada di situs Purba-Kacipari ini sudah mengenal adanya perhiasan, dan ini temuan gelang-gelang batunya yang ditemukan di situs Purba-Kacipari. Bahaya. Ya, ini sama juga gerabah-gerabah kapak-kapak batu. Bahkan di sini selain ditemukan adanya benda-benda gerabah, kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, juga di sini ditemukan kapak-kapak perunggu, Pak. Ini adalah salah satu temuan kapak perunggu yang ada di situs Purba-Kacipari ini. Dengan adanya temuan kapak perunggu ini, menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami 2 masa zaman atau 2 masa peralihan akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu, itu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 3000 tahun yang lalu di situs Purba-Kacipari ini sudah ada peradaban kehidupan manusia dengan ditemukannya benda-benda yang ada di situs Purba-Kacipari ini. Dan ini sama, ini kapak-kapak perunggu. Kalau ini gelang batu yang bisa dikatakan masih utuh, Pak, cuma memang udah ada retak-retak. Ini sama perunggu juga. Ini kapak-kapak batu yang ditemukan di sini. Ini adalah gelang batu juga yang ditemukan di sini. Ini udah, gelang batu ini masih utuh atau juga masih bagus, Pak. Yang lain udah pada retak, udah pada pecah, ini masih bagus. Sedangkan kesininya ini ada gerabah-gerabah. Di sini ada tempat-tempat sayur, ada bokor, yang kesemuanya benda-benda di sini digunakan untuk alat-alat, ada yang digunakan alat sehari-hari, ada yang digunakan untuk bekal kubur, dan juga untuk benda-benda upacara.
Selain temuan-temuan yang disimpan di dalam museum ini, yang museum ini dibangun pada tahun 1976 untuk menyimpan benda-benda temuan baik yang ditemukan pada tahun 1972 maupun pada penggalian total tahun 1975. Sedangkan yang ada di luar sana, mungkin bisa keluar, di mana di sana ada ditemukan peti kubur batu. Dan inilah peti kubur batu yang ditemukan di situs Taman Purbaka Cipari, terbuat dari jenis batuan-batuan andesit berbentuk sirap-sirap itu tipis. Dan peti kubur batu ini digunakan sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau praaksara. Dan ini yang diketemukan pada penggalian total yang dilakukan oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Ini yang ditemukan yang kedua, sementara yang pertama yang sebelah timur, Pak. Sedangkan ini peti kubur batu yang pertama ditemukan waktu penggalian percobaan pada tahun 1972 oleh tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Hanya di dalamnya ini walaupun ditemukan dan juga difungsikan untuk tempat penguburan penyimpanan mayat, tapi di dalamnya ternyata tidak ditemukan kerangka atau fosil manusia purba. Karena Cipari ini ada indikasi hasil penelitian, Cipari ini keasaman tanahnya tinggi, subur dan gembur sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Hanya di dalam ini ada sebagian benda yang ditemukan, seperti ada kapak-kapak batu, ada benda-benda gerabah, dengan sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu ini mengacu ke segi fungsi. Fungsi dari benda-benda di sini, satu sebagai bekal kubur karena sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu ini. Yang kedua, untuk benda-benda upacara mengacu pada kepercayaan dinamisme percaya terhadap benda. Yang ketiga, digunakan untuk alat. Ini peninggalan Tikum masanya bercocok tanam, jadi untuk alat-alat pertanian pada masa itu, Pak. Lalu yang ada di bawah sana, di sini ada batu yang melingkar. Ini yang dinamakan batu Temugelang. Batu Temugelang, susunan batu yang melingkar, digunakan atau difungsikan sebagai tempat untuk berkumpul bermusyawarah pada masa itu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin ini bisa menjadikan referensi untuk warga Kuningan untuk mengenal Karhunya Pak ya. Betul. Mungkin ini Karhun juga kita ya Pak. Betul. Ya, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Rokiman. Ya, Pak Rokiman. Ya, terima kasih Pak Rokiman. Kemudian yang di atas sana itu masih ada, Pak. Itu yang dinamakan altar batu atau punden berundak. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak-undak digunakan untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyangnya. Batu lebar yang di atas itu yang dinamakan dolmen atau batu meja sebagai tempat penyimpanan sesaji. Sedangkan batu tinggi besar yang ada di atas sana, bisa kita nampak? Iya. Oke. Tadi udah syuting. Oh ya, itu batu tinggi besar yang ada di atas itu yang dimakan batu menhir. Yang mana batu menhir itu batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit, difungsikan untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyangnya. Secara garis besar, Museum Situs Purbakala Cipari ditemukan tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu dan merupakan penggalian percobaan. Dilanjutkan dengan penggalian total pada tahun 1975 oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Tahun 1976 pembangunan gedung museum, dan pada tanggal 23 Februari 1978 Museum Situs Purbakala Cipari diresmikan
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Tayeb. Itulah sekilas mengenai sejarah kepurbakalaan Cipari, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Semoga kunjungan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Iya. Oke guys, cukup di sini dulu review tentang situs Taman Cipari Kuningan, situs purbakala. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya juga, share-nya.